Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia, salah satu peserta PPG Batch 1 dari Universitas Tulung Agung, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktek mengajar akidah akhlak di MI Al-Ittihad Jayasari tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tentang kikir. Dengan NIM 1870213242555. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak, ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, teman-teman? Siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berilah kami paham. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Alhamdulillah kita tadi sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita semua, mudah-mudahan belajar kita pada siang ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan juga tadi berdoa, mudah-mudahan kelas 5 ini semuanya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin. Sekarang di absen terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya seperti biasanya kita sebelum belajar untuk menyanyikan salah satu wajib nasional.
Apa? Rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Selalu ingin berlebihan ya, selalu ingin hartanya lebih. Sekarang itu serakah tadi ingin memiliki sesuatu yang ia memiliki itu ingin lebih ya. Rakus, tamak. Nah, ciri-ciri orang yang serakah ya. Ada ciri-cirinya orang yang serakah. Apa itu? Ciri orang yang serakah yang pertama nanti lah ya apa? Menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. Menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. Itu tadi ya, takut berkurang. Serakah, tidak mau berbagi terhadap orang lain ya, ingin berlebih dari yang lain. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup, tidak cukup ya, tidak pernah merasa cukup, ingin selalu banyak. Dan yang ketiganya yaitu rakus terhadap harta ya, rakus terhadap harta. Adapun penyebab seseorang menjadi serakah, ada penyebabnya seseorang itu menjadi serakah. Yang pertama, terlalu cinta dunia. Karena dia terlalu cinta dunia ya, sangat cinta dunia, tidak memikirkan akhirat, hanya memikirkan harta dan harta. Yang kedua apa? Tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat, tidak bersosial ya, tidak bermasyarakat. Yang selanjutnya, tidak mengimani qada dan qadar. Yang selanjutnya, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak sadar dia bahwasanya sebenarnya harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat ya. Jadi dia beranggapan bahwasanya akan hidup selama di dunia. Lupa dengan akhirat. Padahal semuanya akan kembali pada Allah semuanya ya, akan kembali pada Allah. Apa bahayanya? Ada bahayanya. Jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jauh ya. Jauh dari Allah, tidak disayang. Selanjutnya hatinya selalu resah dan juga gelisah. Mikirin apa? Mikirin harta ya. Selanjutnya dijauhi orang lain. Dijauhi teman, dijauhi orang lain. Menjadi teman setan. Mau tidak ditemani oleh setan? Hah? Tidak mau ya. Makanya jangan serakah. Kalau serakah berarti temannya setan. Tidak mau ya? Tidak. Selanjutnya tidak mendapat ketentraman hati. Tidak tenang hatinya, tidak tentram. Karena apa? Yang dipikirkannya hanya harta. Nah, itu tadi tentang serakah ya. Sifat serakah. Nah, sekarang cara menghindarinya. Bagaimana cara menghindari sifat serakah? Yang pertama, ayo baca Nadir. Yang pertama apa? Mensyukuri Segala rezeki dan kenikmatan dari Allah ya. Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mensyukuri ya yang diberikan dari Allah, entah itu besar, kecil yang kita dapat, jelasnya kita selalu bersyukur. Yang kedua, ayo yang kedua apa? Membiasakan bersifat qanaah, yaitu tadi yaitu merasa cukup atas pemberian Allah. Yang ketiga, berusaha hidup sederhana ya, jadi tidak berlebih-lebihan ya, sederhana saja. Yang selanjutnya orang lain, tidak boleh iri ya, tidak boleh iri ya, tidak boleh.
dipertanggungjawabkan di akhirat, pasti akan dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kita harus sadar bahwasanya harta itu adalah cuma titipan yang mana nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya. Itu harta itu digunakannya untuk apa? Untuk kebaikan apa keburukan harta itu ya digunakannya. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu menyadari bahwa rezeki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diatur ya, rezeki, hati semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dari serakah ya, sifat dari serakah. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari dari sifat serakah yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ya, selalu bersyukur. Mendapatkan ketentraman hati, sejuk, nyaman, tentram, damai ya. Jadi tentram hati ya, tentram. Yang ketiga, yang selanjutnya ya, kita memberi berapapun kepada orang lain itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan apapun ya. Tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Harus dengan ikhlas dari hati ya. Harus dengan ikhlas. Selanjutnya yaitu menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Sudah ngasih, sudah berbagi, sumpah tadi sudah ngasih, ternyata tidak bisa ternyata berbohong. Ada yang melihatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat dan juga Maha mendengar. Selanjutnya, menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Dan yang terakhir, jauh dari sifat iri dan dengki ya. Jika melihat orang lain mendapat nikmat, jika melihat orang lain mendapat rezeki, mendapat nikmat, kita itu sifat iri tidak boleh ya, dijauhkan dari sifat iri dan juga dengki ya. Sedangkan sekarang pikir apa ini sih tadi pikirnya? Tidak mau berbagi terhadap orang lain, tidak mau berbagi terhadap orang lain ya, itu pikir. Kenapa? Sedang pikir itu kenapa? Kenapa bisa pikir? Takut miskin. Itu tadi, itu yang takut miskin. Dia tidak mau berbagi karena takut miskin. Takut hartanya berkurang, hartanya, makanya dia tidak mau berbagi ya. Yang kedua apa? Kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan keluarganya. Takut anak saya, takut gimana. Jadi hanya memikirkan keluarganya. Ketakutan yang berlebihan, tidak memikirkan orang lain. Yang selanjutnya terlalu cinta harta. Itu tadi cinta dunia, cinta harta. Ya. Jadi yang dipikirkan cuma harta. Ya. Dikurangan hanya harta dan juga harta. Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama, tidak mau berbagi ya, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau ya. Selanjutnya, merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena dia beranggapan dia punya segalanya, hartanya banyak. Dia beranggapan bahwasanya tidak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu semuanya hanyalah titipan ya, titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, akibatnya apa? Akibat dari sifat pikir? Menimbulkan kemurkaan Allah. Ya, apalagi akan menemui kesukaran, kesengsaraan.
dan juga serakah. Selanjutnya, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Tidak neraka nih apa ya? Dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Orang yang serakah, orang yang pikir pasti itu didekatkan dengan yang namanya neraka. Pasti didekatkan dengan yang namanya neraka dan dijauhkan dari surga. Mau tidak? Didekatkan dengan neraka, mau tidak? Tidak mau. Dijauhkan dari surga, mau tidak? Tidak mau. Maunya dekat dengan surga. Dekat dengan surga, jauh dari neraka. Makanya kita tidak boleh mempunyai sifat kikir, tidak boleh mempunyai sifat serakah, ya. Paham ya? Nih ada bagaimana cara menghindarinya kita? Cara menghindari sifat kikir supaya tidak kikir. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu tidaklah kekal. Tidaklah kekal. Yang tadi kan harta itu hanyalah titipan, tidak kekal, tidak abadi. Kalau Allah mau mengambil, satu saat pasti hilang. Ya, jadi tidak kekal. Yang selanjutnya Nabi apa yang kedua? Membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain. Jadi harus berbiasa diri, harus bersedekah, berzakat, membagikan diri dengan orang lain. Itu hindari yang namanya serakah, yang namanya kikir. Yang namanya kikir ya. Kalau kita selalu berbagi dengan orang lain. Indah ya berbagi ya. Indah berbagi. Yang selanjutnya menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekarang yaitu sekarang akan menampilkan salah satu video ya, yaitu tentang korun. Perhatikan tentang korun. Di sini kalian pahami, telah cermati ya, cermati ini tentang korun. Nanti kalian akan berdiskusi, dibagi nanti sama ibu beberapa kelompok ya. Nanti kalau yang poin-poin penting boleh kalian tulis ya. Yang penting-pentingnya tulis nih tentang kisah korun, yaitu orang yang sangat serakah dan juga kikir ya. Korun itu orang yang serakah dan juga kikir ya. Sekarang kalian dipersilakan untuk menyimak video ini, yaitu tentang korun ya. Kalian boleh ditulis poin-poin yang pentingnya ya, karena sesudah ini kita kalian akan melaksanakan diskusi ya. Pahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim, pada masa itu di kalangan Bani Israel, Korun dikenal sebagai orang terkaya dan paling berpengaruh. Namun siapa sangka nasab Korun begitu dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Korun adalah cucu dari Kohas bin Lewi yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam dan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam garis keturunan, nama lengkap Korun adalah Korun bin Yashar bin Kohas bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Tak heran jika Korun begitu merdunya ia diberi julukan Al-Munawwir, yang berarti yang bercahaya. Para ahli tafsir seperti Qatadah, Muqatil dan Al-Kalbi sepakat bahwa Korun adalah salah satu pembaca Taurat terbaik setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Suaranya mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya, membuatnya menjadi figur yang dihormati di kalangan Bani Israel. Namun sahabat umat muslim, di balik segala keistimewaan itu, ada kisah pilu yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Korun yang memiliki kekayaan melimpah berupa emas, perak, dan permata mulai lupa pada sang pemberi nikmat.
sendirian bersama ibunya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kemiskinan mengajarinya nilai kerja keras, kesabaran, dan harapan. Ketika Qarun beranjak dewasa, ia dikenal memiliki suara yang indah dan kemampuan membaca kitab Taurat dengan penuh penghayatan. Suaranya yang merdu menarik perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang kemudian mengajaknya untuk belajar langsung dari mereka. Qarun, kau memiliki bakat yang luar biasa, ujar Nabi Harun alaihissalam suatu hari. Gunakanlah suaramu untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang-orang Bani Israel kembali kepada Allah. Aku merasa terhormat bisa belajar dari kalian berdua, jawab Qarun dengan penuh rasa syukur. Bersama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Qarun membantu berdakwah di kalangan Bani Israel. Suaranya yang merdu saat membaca Taurat mampu menggugah hati banyak orang, membuat mereka menangis dan terinspirasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihormati karena suaranya yang merdu dan perannya dalam dakwah, Qarun masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Setelah menikah dan memiliki banyak anak, ia mulai merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari Qarun menemui Nabi Musa alaihissalam. Di sebuah lembah yang tenang, ia menunggu hingga Nabi Musa selesai bermunajat. Assalamualaikum, wahai sepupu Qarun, dengan penuh hormat. Waalaikumsalam Qarun, ada apa kau datang menemuiku? Tanya Nabi Musa dengan lembut. Qarun menarik napas panjang. Wahai Musa, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Doakanlah aku agar Allah memberiku kekayaan. Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan, dan aku berjanji akan menggunakan kekayaan itu untuk mendukung dakwah kalian dan membantu kaum Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dikabulkan. Dalam waktu singkat, hanya beberapa bulan, Qarun mulai melihat kekayaannya bertambah. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat, hasil panennya melimpah, dan orang-orang mulai mengenalnya sebagai salah satu orang terkaya di Bani Israel. Namun, kekayaan itu mulai mengubah dirinya. Awalnya, ia masih rajin beribadah. Namun, lama-kelamaan, waktu ibadahnya mulai berkurang. Qarun, tidakkah kau ikut ibadah berjamaah? Tanya seorang tetangga suatu hari. Aku sibuk mengurus ternak. Lagi pula, aku bisa berdoa sendiri di rumah. Jawab Qarun dengan nada acuh. Hari demi hari, Qarun semakin sibuk dengan hartanya. Ia mulai melupakan janjinya kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekayaannya terus bertambah, sikap Qarun berubah total. Ia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Semua yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun, bahkan pada Musa atau Tuhan sekalipun, katanya dengan angkuh kepada para pekerjanya. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka berbisik-bisik tentang Qarun yang dulu rendah hati, rajin ibadah, tetapi kini menjadi congkak. Namun Qarun tidak peduli. Ia terlalu sibuk memamerkan hartanya. Pada suatu hari Nabi Musa datang menemuinya. Qarun, tidakkah kau ingat janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekayaan ini adalah ujian. Bersyukurlah kepadanya dan jangan lupakan kewajibanmu sebagai hamba. Tegur Nabi Musa dengan penuh kelembutan. Namun Qarun hanya tertawa. Musa, aku berhasil karena kecerdasanku, bukan karena doamu atau bantuan Tuhanmu. Jangan mengajariku bagaimana cara hidup. Mendengar itu, Nabi Musa hanya menghela nafas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, Qarun, ucapnya sebelum pergi. Harta Qarun terus bertambah, tetapi ia semakin jauh dari Allah. Ia mulai berfoya-foya, mengadakan pesta mewah, mengundang para bangsawan, dan mengejek orang-orang miskin. Pada suatu pesta, seorang tamu bertanya, Qarun, bagaimana kau bisa begitu kaya? Qarun menjawab dengan sombong, ini semua karena aku bekerja keras. Orang miskin tetap miskin karena malas. Ucapan itu membuat banyak orang merasa terluka. Ya, setelah kalian lihat video tadi di layar ya, yaitu tentang Qarun dan juga hartanya ya. Sekarang kalian ini akibat yang timbul dari sifat serakah, dari sifat Qarun itu apa? Dari kisah Qarun
Ya, jadi jelaskan akibat yang timbul dari sifat serakah. Nah, setelah kalian menyimak video tadi yaitu tentang korun ya, tentang korun dan juga hartanya, coba kalian jelaskan apa akibat yang timbul dari sifat serakah menurut kisah korun? Apa aja? Kenapa? Sifat apa yang dimiliki oleh korun? Sifat apa saja? Sombong. Apa lagi? Kikir. Apa lagi? Sifat yang dimiliki korun dari video tadi apa? Serakah. Terus pelit, boleh. Terus tidak mau berbagi terhadap orang lain. Terus sombong dan juga angkuh ya, yaitu dari korun ya. Jadi korun itu yang dapat kita ambil dari kisah korun itu bahwasanya harta itu cuma titipan. Kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong karena harta itu titipan, kita harus berbagi terhadap orang lain ya. Kayak gitu. Nah, sekarang akan bagi kelompok sama ibu. Di sini akan ibu bagi 3 kelompok nih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian masing-masing belajar memecahkan masalah dari sifat korun tadi. Bagaimana itu ya? Jadi belajar memecahkan masalah. Nanti sesudah selesai kalian akan tampilkan masing-masing kelompok ke depan. Akan dipresentasikan ke depan. Satu kelompok ya. Sekarang sama ibu dibagi, kalian tolong kerjakan ya masing-masing kelompok nih dengan baik. Nanti hasilnya kalian akan ditampilkan ke depan, akan dipresentasikan ya. Ini kelompok 1, kerjakan ayo. Kelompok 2, kerjakan. Ini dia kelompok, boleh bekerja sama ya. Ayo dikerjakan. Ayo. Tolong sini ke sini ayo, lihat kerjakannya. Kerjakan. Ibu mah satu. Ayo udah selesai semuanya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Alhamdulillah ya, kalau sudah selesai sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Sekarang dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1A
sifat kikir tadi. Katanya yang pertama Qarun terlalu mencintai dunia, ya salah satu bagus nomor 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Ayo maju kelompok 3 sudah siap? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebutkan contoh sifat kikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mensyukuri segala rezeki dan nikmat dari Allah. 2. Membiasakan bersifat kanan. 3. Berusaha hidup sederhana. Ada yang ditanyakan? Ada apa yang dimaksud dengan qanaah? Tuh, apa yang dimaksud dengan qanaah? Apa yang dimaksud dengan qanaah? Ayo. Qanaah adalah menerima pemberian dari Allah dan merasa cukup dari hasil yang diusahakan. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Itu tepuk tangan ya. Jadi namanya bukan sifat kikir dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu ayo. Nah, kesimpulannya yaitu Bu, kata apa? penilaian heula. Oh iya. Ambil heula ieuna kertasna. Entek ke ngambil heula. Aduh. Nah, sekarang hasil dari masing-masing kelompok tadi ya akan Ibu nilai dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Bagaimana nih kalian hasil bekerja samanya ya? Kelompok 3 gimana? Yaitu tentang Qarun tadi akan Ibu nilai ya. Sudah Ibu nilai kelompok 1, 2, dan juga 3 ya. Dan kelompok 1 ini tolong nanti kerjasamanya ya ditingkatkan lagi masing-masing kelompok ya, supaya lebih baik lagi. Kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah kelompok 1. Kelompok 2 mendapatkan nilai 95. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Lebih giat lagi ya belajar. Dan yang terakhir ini kelompok 3 nih, khusus laki-lakinya harus lebih kompak lagi dalam kerja kelompoknya ya. Yaitu mendapatkan nilai sama 95. Ayo tepuk tangan. Itulah ya yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tentang akhlak tercela ya, yaitu menghindari akhlak tercela dari sifat serakah dan juga sifat kikir ya. Yang mana serakah itu adalah tamak, tadi rakus, ingin selalu berlebihan ya, ingin selalu lebih dari orang lain. Kikir adalah, kalau kikir adalah itu tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau berbagi dengan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri dan menutup mata untuk orang lain. Seperti tadi yang dicontohkan di depan kita, yang misalnya kita lihat yaitu tentang Qarun, bahwasanya Qarun itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak mau membagikan hartanya untuk orang lain, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri ya, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia memiliki, Qarun itu memiliki sifat
sifat kikir ya. Jadi yang tadinya Qarun itu rajin ya, yang tadinya tidak punya, rajin bekerja keras, rajin beribadah. Setelah dia sukses beribadah pun menjadi kurang. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kayak sifat Qarun tadi ya. Jadi harus lebih rajin, kita harus bisa ngasih sebagian harta kita untuk orang lain. Harta kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Paham tidak sampai di sini? Paham? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan ngasih tugas buat kalian di rumah ya, masing-masing semuanya. Tolong kerjakan di rumah. Minggu depan akan Ibu nilai ya, tolong dikerjakan di rumah. Minggu depan nilai. Dah, tolong yang tadi ya, yang Ibu sebutkan, tolong itu dikerjakan di rumah tugasnya. Mungkin untuk pembelajaran kita, ada pelajaran akidah akhlak ya. Pada hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya pada minggu depan ya. Apabila Ibu ada yang salah, Ibu mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan lafaz alhamdulillah.